Aman nggak? Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai audit lembaga keuangan syariah. Poin pertama ada audit charter atau disebut juga dengan piagam audit. Piagam audit sendiri merupakan sebuah dokumen yang secara formal menggambarkan tanggung jawab, wewenang, dan juga tugas dari fungsi audit sebagai pandu internal dalam sebuah organisasi. Piagam ini biasanya disetujui oleh manajemen perusahaan dan juga digunakan untuk mengatur aktivitas dan pemberian mandat kepada tim audit internal. Adapun tujuan dari piagam audit adalah untuk memastikan bahwa tim audit internal bekerja secara independen, objektif, dan juga efektif. Ada 5 komponen yang pada umumnya terdapat dalam piagam audit. Komponen pertama ada tujuan dan tanggung jawab. Komponen yang kedua mengenai kewenangan dan akses. Komponen selanjutnya ada independensi dan objektivitas. Dan komponen keempat ada ruang lingkup. Dan yang terakhir ada pelaporan dan tindak lanjut. Selain itu, piagam audit juga dapat mencakup hal-hal lain seperti kebijakan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi auditor internal, saling ketergantungan dengan fungsi audit eksternal atau auditor independen, serta mekanisme pengukuran dan pemantauan kinerja tim audit internal. Nah, piagam audit sendiri merupakan hal yang penting untuk mengatur dan mengarahkan fungsi audit internal dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan. Poin kedua ada posisi internal audit di tengah korporasi. Berikut inilah posisi internal audit di tengah korporasi. Posisi pertama ada manajer internal audit, kemudian auditor internal, dan posisi ketiga ada koordinator audit. Posisi selanjutnya ada analis data audit, dan posisi yang terakhir ada auditor kepatuhan. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan internal audit di tengah korporasi sangat penting untuk memberikan jaminan kepada manajemen dan juga pemegang saham bahwa sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik, risiko diidentifikasi dan dikendalikan, serta kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan eksternal terpenuhi. Selanjutnya ada kompetensi dan komposisi auditor internal. Ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor internal. Yang pertama ada pengetahuan bisnis, kemudian keahlian dalam mengaudit. Kompetensi ketiga ada pengetahuan hukum dan keuangan, dan yang keempat analisis dan pemecahan masalah. Dan kompetensi terakhir komunikasi yang efektif. Komposisi tim auditor internal sendiri dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran dan kompleksitas korporasi. Nah, biasanya tim auditor internal terdiri dari manajer internal audit yang bertanggung jawab atas pengelolaan tim dan kegiatan audit internal. Selanjutnya, ada senior auditor yang menangani proyek audit yang kompleks dan berfungsi sebagai pemimpin tim. Selanjutnya lagi ada auditor internal yang melaksanakan pekerjaan audit termasuk pengumpulan data, pengujian, analisis, dan penyusunan laporan audit. Kemudian ada support staff atau administratif yang membantu dalam koordinasi dan pengelolaan administrasi terkait dengan audit internal. Dan yang terakhir ada tim auditor internal. Nah, dalam beberapa kasus, tim auditor internal juga dapat didukung oleh ahli teknis seperti ahli keuangan, pengawas lingkungan, atau ahli IT, dan jika diperlukan untuk melengkapi audit dengan pengetahuan yang khusus. Lanjut, poin keempat ada pendekatan-pendekatan dalam membangun tim audit. Nah, teman-teman, dalam membangun tim audit yang efektif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil, diantaranya seperti pendekatan kompetensi lengkap, pendekatan pengalaman dan pengetahuan, selanjutnya ada pendekatan diversitas, dan juga pendekatan kolaboratif, dan yang terakhir ada pendekatan perkembangan dan pembelajaran. Nah, pendekatan-pendekatan ini dapat digabungkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan audit internal perusahaan untuk membangun tim audit yang lebih efektif dan lebih sukses ke depannya. Baiklah teman-teman, segitu aja penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai piagam audit. Semoga bisa dipahami dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. See you!